itu adalah satu kesatuan dari gambaran umum keseluruhan RUU. Jadi sekarang TA sudah punya, kami aja nggak punya. Cuma kami suruh lihat pasal 20, pasal 21. Tetapi pasal-pasal itu tidak akan berdiri sendiri. Dia adalah satu kesatuan dari pasal-pasal yang lain. Terus kami juga meminta masyarakat hukum adat ini pasti kita semangat semua untuk menyelesaikannya. Tetapi kami meminta ini bukan sekedar undang-undangnya selesai, tetapi undang-undang ini benar-benar berpihak ke masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraannya, pengakuan haknya, pengakuan masyarakatnya. Tadi saya minta dicepatkan draftnya dikasih biar kami bisa membaca secara komunal. Terus tadi ada kalau dikatakan masyarakat yang didefinisi masyarakat adat adalah masyarakat termasuk yang turun-temurun asal usulnya sama terus kesamaan tempat tinggal. Dalam konsep ini berarti kalau ini kita akui berarti masyarakat adat yang tidak tinggal di sana itu tidak termasuk masyarakat adat dalam konsep definisi itu. Ada tadi lagi tentang adanya pengakuan masyarakat adat. Pengakuan masyarakat adat di draft itu diusulkan bahwa harus ada persetujuan menteri. Ya, kalau nggak salah, benar kan, ya? Tetapi itu bertentangan dengan yang ada sekarang. Kalau undang-undang ini dibuat, kalau berdasarkan putusan menteri, malah undang-undang masyarakat adat ini memberatkan kondisi yang ada. Karena yang lama saja untuk menetapkan masyarakat adat cukup dengan perda di tingkat kabupaten atau kota. Kalau sekarang kita tetapkan di menteri, itu malah sulit. Sedangkan untuk kota dan kabupaten itu sangat berat untuk menetapkannya, apalagi sampai ke menteri. Yang kedua, untuk hak-hak tanah adat atau tanah ulayat, itu juga tadi berdasarkan draft itu diminta disahkan lewat menteri. Sekarang saja itu cukup perda, itu sudah bisa. Kalau kita tetapkan lagi untuk menetapkan tanah adat atau tanah ulayat itu lewat menteri, undang-undang ini bukan berpihak ke masyarakat adat, tetapi mempersulit masyarakat adat hari ini. Terus ada evaluasi, masyarakat adat itu evaluasi berdasarkan RDP yang kita dengar dari masyarakat adat yang datang atau kita datang ke daerah-daerah masyarakat adat, mereka tidak mau dievaluasi dan mereka tidak mau dimintakan penetapan dari kementerian. Mereka ingin didaftarkan saja, mereka mendaftarkan dan itu tugas mereka yang memverifikasi, bukan untuk mensahkan. Yang kemudian penyelesaian sengketa. Saya setuju kalau untuk penyelesaian sengketa untuk masyarakat secara intern diselesaikan di dalam masyarakat adat, tetapi apabila ini yang harus kita PR kita, apabila sengketa itu bertentangan dengan tindak pidana atau hukum-hukum yang ada di Indonesia, apa solusi yang kita berikan? Tidak mungkin hukum yang mengatur nasional kalah dengan hukum adat ketika misalnya di suatu daerah pembunuhan itu cukup dengan dibayar dengan ganti rugi, minta maaf dan bayar lagi atau bayar kebal. Apakah itu ketika hukum pidana nasional KUHP baru yang sudah disahkan, apakah kita tunggu? Itu PR kita yang harus kita selesaikan. Tetapi kalau konflik adat yang sifatnya intern, misalnya ketika seseorang harus kawin lagi, harus membayar sekian dan harus mengasih sekian emas, itu mungkin boleh. Atau dalam kesatuan budaya, kalau tingkat hierarkinya tidak lancar, tidak boleh baju kuning, tidak boleh melakukan adat. Kalau melakukan adat harus menebus utang adat orang tuanya, orang neneknya, utang adat kematian dan lain-lain, mungkin kita setuju. Tetapi kalau udah konflik terhadap hukum nasional, ayo kita pikirkan bersama-sama. Terus ada lagi untuk mungkin tetapi niatnya, intinya kami sangat setuju dan bersemangat ketika undang-undang hukum adat ini harus kita buat dan kita selesaikan tahun ini dengan catatan pembuatan undang-undang ini harus berpihak ke masyarakat. Untuk masalah komoditas strategis, kami masuk ke sana, mungkin kami cuma
tidak ditayangkan, sehingga ketika kita membaca pasal-pasal yang lain di otak kita nggak tahu yang mana sih yang dimaksud komoditas strategis. Terus tadi juga ekspor tunggal mungkin dipertanyakan, apa yang dimaksud ekspor tunggal? Apakah monopoli pemerintah, atau pemerintah satu-satunya yang boleh mengekspor, atau pemerintah mengatur tetapi yang lain juga ekspor? Ternyata hari ini ketika terjadi ekspor tunggal terhadap bahan-bahan strategis seperti minyak kelapa sawit dan lain-lain, CPO, itu terjadi, uangnya ditahan, mereka nggak bisa terima uang, LC-nya udah cair tapi nggak cair ke mereka, cair ke PT kalau nggak salah Badan Antara. Ketika mereka mengambil dikasih waktu sebulan apa setahun, dan mereka dikasih utang lagi untuk produksi ke depan, dia utang lagi dan harus membayar bunga. Apakah itu menguntungkan rakyat kita? Dengan kondisi yang berat ini berarti mereka akan mengambil keuntungan, menurunkan harga komoditas ke rakyat kecil, sehingga harga sawit menjadi murah, harga karet menjadi murah, dan harga-harga lain. Tetapi kalau tujuannya pengaturan dan kemudahan dan pro rakyat, kami setuju. Seterusnya ada landasan filosofis dan landasan sosiologis terhadap komoditas strategis. Tadi landasan sosiologisnya sudah disebutkan, mungkin saya perlu lihat tadi, tidak seindah yang disebutkan hari ini. Landasan sosiologis dan landasan filosofis itu untuk tadi kalau nggak salah kesejahteraan rakyat, bahwa ekonomi programnya, pembangunan, memperhatikan rakyat kecil dan bla bla bla. Tetapi faktanya hari ini, tadi kalau nggak salah untuk kesejahteraan rakyat tempatan, faktanya hari ini ketika komoditas strategis yang ada di Indonesia dieksploitasi, contohnya Riau, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, Papua, apakah hal itu komoditas strategis yang dieksploitasi itu berpihak ke masyarakat? Apakah masyarakat Riau, masyarakat Papua, masyarakat lain sejahtera dengan hal itu? Mungkin harus dilihat. Artinya hari ini, contohnya di Riau, ketika komoditas strategis minyak, batu bara, sawit dieksploitasi dan keluar izin-izinnya dari pusat berbentuk HGU, izin tambang, izin lain-lain, ternyata yang di Riau nggak dapat apa-apa. Bagi hasil kemarin dipotong hutang negara, sehingga daerah-daerah kabupaten di Riau, 13 kabupaten kemarin, gubernur dan bupati-bupatinya mengadu nggak bisa bayar gaji, nggak bisa bayar BPJS, nggak bisa bayar, dan daerah disuruh mencari PAD sendiri. Bagaimana daerah mencari PAD-nya seperti Riau? Izinnya, tanahnya sudah ditambang, tanah di atasnya sudah diambil izin. Tanah mana lagi yang mau dicari PAD-nya? Jadi ayo kita pikirkan dasar filosofis atau dasar sosiologis ini benar apa enggak? Jangan di atas kertas kita bagus. Faktanya hari ini Riau tidak bisa membayar BPJS rakyatnya, tidak bisa membayar gajinya karena komoditas strategis